Hai semuanya, kamu pernah nggak ada di momen dimana kamu lagi duduk di tongkrongan, ngobrol biasa aja, ada satu orang yang tiba-tiba nyeletuk, ya kamu mah belum ngerasain enaknya hidup kaya, jadi belum tahu rasanya. Kalimat yang kelihatannya biasa aja. Tapi kalau kamu lagi sensitif atau lagi capek-capeknya berjuang, bisa kayak ditusuk dari belakang. Sakitnya tuh bukan karena kamu miskin, tapi karena dianggap nggak cukup pantas buat dihormati, cuma gara-gara saldo rekening kamu belum sebersinar mereka. Dan lucunya lagi, kadang yang ngomong kayak gitu bukan orang asing, tapi teman sendiri. Kita hidup di dunia yang makin gila sama pencitraan. Di media sosial, yang dipamerin bukan perjuangan tapi hasil. Yang diangkat bukan proses jatuh bangunnya orang, tapi gaya hidup setelah suksesnya. Orang yang baru aja dapat warisan bisa kelihatan kayak lebih berhasil dibanding kamu yang kerja dari pagi sampai malam demi nutup tagihan bulanan. Padahal kalau soal usaha, kamu mungkin udah jungkir balik lebih keras. Tapi tetap aja, orang-orang kadang ngelihat kamu dengan pandangan kasihan atau lebih parah. Nggak penting, orang-orang yang kaya duluan itu nggak semuanya jahat. Tentu aja, tapi nggak bisa dipungkiri juga, ada tipe yang bangga banget sama kekayaannya sampai-sampai hobi banget ngerendahin orang lain. Biasanya sih mereka nggak bilang terang-terangan, tapi dari sikap dan cara ngomongnya, kamu bisa ngerasa kok. Misalnya, kamu cerita soal motor bekas yang baru aja kamu beli setelah nabung berbulan-bulan, terus dia nyeletuk, "Oh, aku pikir kamu udah bisa beli mobil, soalnya kan umur kamu segini." Atau kamu cerita mau staycation murah meriah, dia balas dengan, "Hah, ngapain capek-capek staycation di hotel bintang 3 sih? Mending sekalian ke Bali sekalian, gak nanggung." Masalahnya, omongan kayak gitu bisa bikin kamu ngerasa rendah diri, padahal niat kamu cuma mau berbagi cerita. Dan yang lebih parah, bisa bikin kamu jadi mempertanyakan value diri sendiri. Apa iya aku seenggak layak itu cuma karena belum sekaya dia? Apa iya kerja keras aku selama ini percuma aja? Nah, kalau kamu mulai kepikiran kayak gitu, stop dulu. Karena itu awal dari rasa minder yang bisa bikin kamu stuck di tempat. Padahal harusnya, semakin kamu merasa direndahkan, semakin kamu harus punya alasan buat tetap berdiri tegak. Salah satu cara paling penting buat menghadapi orang yang meremehkan karena udah kaya duluan, adalah dengan menyadari satu hal penting. Kekayaan mereka bukan penghakiman buat kualitas hidup kamu. Hidup bukan kompetisi siapa yang lebih cepat sukses. Hidup juga bukan lomba siapa yang lebih dulu bisa pamer di Instagram. Hidup itu soal bagaimana kamu bisa tetap jalan meski batu di depan kamu lebih banyak dari orang lain. Orang yang kaya duluan, entah karena warisan, keluarga tajir, atau hoki bisnis, itu bukan kamu. Dan kamu gak harus minta maaf karena kamu gak dilahirkan di posisi mereka. Yang harus kamu banggakan adalah kamu tetap bisa bangun pagi, kerja, belajar, dan survive. Bahkan ketika kondisi kamu jauh dari ideal. Dan itu, kalau dipikir-pikir, justru lebih hebat daripada mereka yang tinggal duduk manis dan semua datang dengan gampang. Kalau kamu lagi dihadapkan sama orang yang ngeremehin, tahan dulu buat gak langsung marah. Karena kadang kemarahan itu malah bikin kamu kehilangan kontrol. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu jadi kelihatan reaktif. Dan orang-orang yang suka ngerendahin orang lain, itu biasanya justru senang kalau kamu terpancing. Buat mereka, bisa bikin kamu marah itu udah jadi pembuktian bahwa mereka berhasil memposisikan diri lebih tinggi. Jadi, jangan kasih mereka kepuasan itu. Yang bisa kamu lakuin adalah bersikap biasa aja. Gak perlu nyikut balik, gak perlu ngejek balasan. Senyum tipis aja, angguk pelan, dan balik arah pembicaraan ke hal yang lebih bermakna. Misalnya, waktu mereka bilang, "Ya kamu mah belum ngerti gaya hidup yang enak," kamu bisa balas santai dengan bilang, "Mungkin emang belum, tapi aku lagi belajar buat nikmatin prosesnya." Simple, tapi bikin mereka mikir 2 kali buat ngelanjutin ejekannya. Dan yang paling penting, jangan jadikan omongan mereka sebagai ukuran langkah kamu. Hidup kamu bukan buat membuktikan ke mereka. Hidup kamu bukan buat ngejar ekspektasi orang yang bahkan gak peduli beneran sama kamu. Hidup kamu itu milik kamu sendiri. Kalau kamu kerja keras hari ini bukan buat validasi dari mereka, tapi buat bisa hidup tenang di masa depan. Ada hal yang sering dilupain orang. Jadi kaya itu bukan jaminan jadi manusia yang lebih baik. Yang bikin kamu berharga itu bukan angka di rekening, tapi integritas kamu, empati kamu, dan kemampuan kamu buat tetap rendah hati meskipun lagi susah. Banyak orang yang miskin duit tapi kaya cara pikir.
Sebaliknya, banyak juga yang kaya duit tapi miskin etika. Kalau kamu tetap bisa berusaha tanpa harus nyinyir, tetap bisa tersenyum tanpa harus pura-pura, tetap bisa respect sama orang meskipun kamu lagi jatuh, kamu udah jauh lebih kuat dari orang yang cuma bisa merendahkan buat ngerasa tinggi. Lucunya, dalam jangka panjang, orang yang hari ini ngeremehin kamu karena kamu belum kaya, bisa jadi nanti ngerasa malu sendiri waktu hidup mereka stagnan dan kamu pelan-pelan naik. Mungkin gak sekarang, mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Tapi percaya deh, orang yang sabar, konsisten, dan kerja keras dengan tulus itu selalu punya hasil. Dan waktu itu tiba, kamu gak perlu balas dendam, cukup tunjukkan hasilnya tanpa harus banyak ngomong. Kamu gak butuh pembelaan dari orang lain untuk jadi cukup. Kamu gak perlu dijelasin ke siapa-siapa soal kenapa kamu belum kaya. Karena pada akhirnya, yang harus kamu banggakan adalah jalan kamu sendiri. Kamu berjuang, kamu belajar, kamu gagal, kamu bangkit, dan kamu tetap berjalan. Itu udah luar biasa. Mereka mungkin punya uang lebih dulu, tapi kamu punya arah. Mereka mungkin punya fasilitas, tapi kamu punya daya tahan. Mereka mungkin bisa beli kenyamanan, tapi kamu belajar menciptakan kenyamanan. Dan dalam hidup ini, orang yang bisa bertahan dalam situasi susah akan selalu lebih tangguh daripada orang yang cuma tahu hidup enak. Gak semua orang kaya itu angkuh. Tapi kalau kamu ketemu yang begitu, cukup sadar bahwa kamu gak perlu ikut-ikutan jadi rendah untuk disandingkan. Kamu bisa tetap punya harga diri meski rekening belum penuh. Kamu bisa tetap jadi versi terbaik dari diri kamu tanpa harus iri. Kadang, dunia memang memperlakukan kita gak adil. Tapi itu bukan alasan buat berhenti. Justru di situ letak kehebatannya. Kamu tetap berdiri tegak, tetap kerja keras, tetap punya mimpi, meski ada orang-orang yang pengen lihat kamu nyerah. Dan percayalah, kebahagiaan sejati nggak pernah datang dari pengakuan orang lain, tapi dari rasa damai dalam hati karena kamu tahu, kamu udah ngelakuin yang terbaik. Jadi kalau kamu ngerasa diremehkan karena belum kaya, angkat kepala kamu, jalan terus. Gak usah cari pembenaran, gak usah sibuk ngebuktiin apa-apa. Cukup jadi kamu yang tetap belajar, tetap bergerak, dan tetap percaya bahwa prosesmu gak akan sia-sia. Pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang duluan kaya, tapi siapa yang tetap punya arah meski semua orang meremehkan. Dan kamu, yang hari ini mungkin belum punya banyak, bisa jadi orang yang paling menang, karena kamu tetap jadi manusia, bukan hanya pemilik harta. Semoga video ini ngasih manfaat, see you di next video.